Ilham melihat segerombolan bangsa Beleneng sedang menunggu di depannya. Raut mukanya memang seperti anjing, lidahnya menjulur-julur hingga membuat air liurnya berjatuhan ke lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Untung Direkam. Dan sebagai wujud terima kasih kami karena dukungan teman-teman, kali ini saya akan lanjutkan cerita Restu Wiratmaja. Mari kita dengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Kita susul Ilham dulu. Pasti dia terpukul sekali melihat adiknya terluka karena dirinya sendiri. Iya mas, oke. Mari kita bantu Ilham. Mas bisa berdiri? Iya. Kaki Mas Ari kecetit karena menahan tubuhnya ketika terjatuh. Hati-hati mas. Iya. Dek, kamu kenapa? Maafin Mas Ilham ya dek. Tetesan air matanya terjatuh tepat di dahi Ihsan. Ilham menangis kesal karena tak mampu mengendalikan tubuhnya. Dek, bangun. Hari sudah sore. Katanya kamu mau lihat senja. Ayo sini dek, bangun. Mas gendong kamu. Ilham masih menangis. Salman dan Ari melihat Ilham merasa iba. Sudah. Biarkan dia istirahat dulu. Saya gak bisa man. Saya sayang banget sama adik gua. Saya gak punya siapa-siapa selain dia. Serahkan sama Allah. Kan kamu tiap hari sholat kan? Minta kepadanya perlindungan. Ilham hanya terdiam. Dia menahan tangisnya, menahan rasa kesal dan bencinya. Dia ingin mencari tahu siapa dalang dibalik ini semuanya. Pasti ini perbuatan ibu. Dia bisa saja mengirim sesuatu dari Tegal ke sini kan? Tidak mungkin ibu tidak melakukan ini. Karena ibu benci padaku. Udah istighfar. Aku melihat sesuatu di ruangan itu. Potong Mas Ari. Lihat apa mas? Ini sulit untuk dipecahkan oleh nalar. Tapi semestinya akan terpecahkan 1 minggu ke depan. Maksudmu gimana mas? Aku akan menjelaskan dikit demi sedikit. Ilham dan Salman menyimak penjelasan Mas Ilham. Aku dan Suryo sudah berkenal lama. Semenjak kita satu kampus dulu di salah satu universitas di Malang. Suryo itu suka sekali menggoda para wanita. Dan sayangnya, dia ini cukup temperamental. Dia tidak menyukai apabila ambisinya tidak terlaksana. Aku mengetahui itu ketika dia hendak menembak seseorang wanita yang dicintai, namun cintanya ditolak mentah-mentah. Terus gimana mas? Akhirnya Suryo pulang ke rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. 1 bulan kemudian dia kembali ke Malang. Kembalinya dia dengan perubahan yang cukup signifikan. Dia menjadi mahasiswa tertajir, terkaya di kelas waktu itu. Entah dari mana uangnya. Yang aku tahu orang tuamu itu dulunya seorang petani. Bukankah seperti itu? Iya, benar sekali mas. Dan sekarang dia punya pabrik beras kan? Iya, dari mana Mas Ari tahu? Aku tahu ketika dia mengajakku menuju pabriknya. Sangat luas. Bayangkan, dalam 1 bulan dia bisa sekaya itu. Apakah tidak aneh? Benar juga sih mas. Aku juga berpikir seperti itu. Lalu wanita yang pernah dicintai gimana? Wanita yang dicintainya kembali mendekat. Kali ini Suryo menolak secara mentah-mentah karena rasa sakit hatinya belum juga menghilang. Jadi Mas Suryo menolak wanita itu dengan dalih masih sakit hati. Benar kan Mas Ari? Iya, cerdas kamu Salman. Suryo menolak, namun itu hanyalah sebuah strateginya. Maksudnya Mas Ari gimana?
Suryo mengajaknya makan bersama di sebuah restoran di Malang, dekat dengan kampus. Tapi beberapa hari kemudian, wanita itu meninggal dunia. Hah? Kok bisa, Mas? Mas Ari tersenyum. Inilah yang disebut dengan batal karam. Sesuatu yang diberikan olehnya jangan pernah diterima ya. Ilham ingat sekali, dia pernah diberi uang 50.000 dan belum dia jajakan. Sebentar, aku pernah dikasih sesuatu loh sama Mas Suryo. Sepertinya uang. Ilham membuka dompetnya. Ketika dibuka ternyata, hah? Kok daun, Mas? Mas Ari tersenyum kembali. Salman dan Ilham masih tak percaya. Itulah yang dinamakan batal karam. Sesuatu yang diberikan jangan kau terima. Dampaknya sangat berbahaya loh. Oh, jadi kita tidak boleh menerima apapun yang diberikan, Mas. Lalu bagaimana cara membedakannya? Untuk hal itu, aku belum bisa mengetahuinya karena aku sedang menganalisa lagi. Sebentar, aku ingin tanya. Salman memotong pembicaraan mereka. Dari mana kamu tahu kalau batal karam itu membunuh wanita yang sempat menyukai Mas Suryo, Mas? Kau memang cerdas, Salman. Sedetail itu kau memahami cerita yang menggantung itu, jawab Mas Ari. Jika memang itu terjadi, itu artinya apa maksudmu, Salman? Kau bagian dari orang yang melaksanakan batal karam. Kau mau memfitnah aku. Mana mungkin aku melakukan batal karam itu? Aku tahu tentang diriku sendiri. Lalu bagaimana makna getih reget yang kau paparkan itu? Aku masih menelusuri. Dari mana kau tahu kalau Mas Suryo melakukan itu? Kau malah tertarik dengan sepertiga malam. Bukankah itu menunjukkan kau juga bagian dari mereka semua? Naluri prasangkamu terlalu jauh, Salman. Aku tidak pernah menjalani seperti itu. Aku hanya menduga saja. Salman dan Ari masih terdiam. Ilham masih kebingungan dengan mereka. Bagaimana mungkin saling menduga-duga dan saling memfitnah? Oh ya, Salman, aku ingin memberitahu sesuatu padamu. Apa itu? Kelak kau akan mengetahui teka-teki ini. Jadi aku minta kau dan aku untuk bekerja sama mencari misteri di balik ruangan itu. Bagaimana cara aku meyakinkan diriku sendiri agar aku tidak menduga-duga lagi dan kau bukan bagian dari batal karam itu? Gampang, aku akan membawakannya makanan. Jika kau besok mati, Ilham bisa menangkapku. Kau gila ya, Mas? Jika aku mati pun tidak ada untungnya denganmu. Carilah objek yang tepat. Ya sudah, biar aku saja. Kemarikan makanannya. Ilham turun tangan. Dia tidak mau ada keributan lagi. Ini, aku bawakan makanan ini untukmu. Ilham menerima makanan yang diberikan oleh Mas Ari. Makanan khas Malang. Makanan itu diletakkan di meja belajar Ihsan. Aku tak rela Ilham yang memakan. Apa yang kau pikirkan, Salman? Batal karam akan gugur dalam waktu 24 jam kan? Mas Ari tersenyum. Salman sangat cerdas menganalisa satu persatu masalah ini. Mas Ari masih melihat tingkah Salman yang benar-benar protektif terhadap sekelilingnya. Dia sangat sensitif terhadap kata demi kata yang dilontarkan oleh Mas Ari. Jika batal karam ini hancur dalam 24 jam, aku yakin aku bisa membuktikannya kalau kau orang baik. Tapi silakan, keluarkanlah prasangkamu, jelas Mas Ari. Jika kita mati lusa, itu bukan kesalahanmu, Mas. Melainkan, jangan menggantung, aku gak paham, kesal Ilham. Melainkan karena makanan yang disediakan oleh rumah ini. Semua baru sadar ternyata Salman sangat detail dalam menganalisa sesuatu itu. Mas Ari baru sadar, dia baru saja makan makanan dari rumah ini. Begitu juga dengan Ilham dan Ihsan. Dia sudah lama di sini. Bukankah itu adalah sebuah ketakutan yang harus dipikirkan juga? Itu hanya prasangkaku loh ya, senyum Salman. Sorot matanya sangat tajam. Tiba-tiba Mas Ari tertawa terbahak-bahak. Salman menatap serius wajah Mas Ari. Sesaat dia mulai merasakan kejanggalan di dalam tingkah anehnya.
Kau cerdas, Salman. Memang benar, batal karam akan lenyap dalam waktu 24 jam. Tapi itu berlaku hanya yang memiliki getih murni. Aku tidak mengerti, jelas Salman. Sewaktu di dapur, aku memiliki dua persamaan yang saling berhubungan, yaitu batal karam dan getih reget. Lalu apa yang lucu? Dengarkan dengan baik. Aku membutuhkanmu untuk membongkar kedok dari Suryo. Sebenarnya aku bisa sendiri, tapi apa? Aku butuh umpan sebelum menaruh kail pancing di tempat yang tepat. Salman mengerti dirinya harus menjadi penghalau dari langkah Mas Ari supaya strateginya berjalan. Mengenai sepertiga malam, ada yang ingin kau persahkan? Apa itu? Wanita bergaun putih. Maksudmu yang mengganggu kami? Tidak, bukan kami, tapi hanya mengganggu satu orang. Dan itu ada hubungan yang sangat erat. Hubungan erat dengan siapa? Jangan-jangan sebuah ikatan keluarga? Tanya Salman. Cerdas, ini adalah ikatan keluarga. Tapi siapa ya? Mas Ari menatap Ilham dengan tajam. Orang itu adalah Ilham. Ilham kaget bukan kepalang. Mana mungkin wanita bergaun putih itu ada hubungannya dengan dirinya? Aku mendapat kejanggalan mengenai dua hal ini. Mengenai Ihsan dan sholat tahajudmu. Aku tak paham maksud Mas Ari. Sederhana saja. Wanita bergaun putih itu tidak menyukai seseorang yang mendekatimu. Dan itu adalah Ihsan. Dia akan menjadi ancaman bagi diri wanita yang bergaun putih itu. Aku ingin bertanya, apakah kau menyukai seseorang di masa lalu? Apakah dia berada di dekatmu sekarang? Tanyanya. Tidak, aku tidak mengingat itu. Aku akan membantu mengingatmu dengan cocok logi yang kedua. Mengenai sholat tahajudmu, jelas Mas Ari. Kau masih ingat siapa yang membangunkanmu di sepertiga malam selama hidupmu? Sepertiga malam? Yang membangunkan sholatku? Selama aku hidup siapa? Ilham berpikir keras. Pandangannya tiba-tiba buram karena mengingat masa lalu, masa kecilnya sampai saat ini. Siapa orang yang mencintainya? Kini saatnya menunggu jawaban dari Ilham. Apa yang dipikirkannya? Setidaknya telah membuka satu atau dua teka-teki yang seharusnya mudah untuk dipecahkan. Aku gak ingat apa-apa, jawab Ilham. Salman masih tidak percaya. Mana mungkin Ilham tidak mengingat dengan masa lalunya. Yang kuingat adalah sebuah cambuk. Aku selalu dicambuk oleh bapakku kalau aku nakal. Mas Ari menatap wajah Ilham. Cambuk itu apakah masih ada? Tidak tahu, aku lupa. Sudah, tidak usah dipaksa. Setidaknya Ilham telah membuka masa lalunya, walaupun tidak semua. Ihsan terbangun dengan mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya. Astagfirullah, Dek. Kamu gak apa-apa, Dek? Mas, panas. Badanku panas, Mas. Salman, ambilkan kompres dong. Mas Ari, tolong jaga Ihsan sebentar ya. Aku ingin menghubungi ibu. Iya ya, siap. Ilham segera menuju ruang tamu. Dia menelpon ibunya yang masih berada di Tegal. Halo, Bu. Halo. Kenapa kamu menelpon? Ada apa? Kau tidak tahu ya kami sedang bekerja? Maafin Ilham, Bu. Ihsan muntah-muntah, badannya sakit panas. Hah? Ihsan muntah-muntah? Kenapa bisa seperti itu? Kepalanya terbentur lemari, lalu dia pingsan. Aku tidak tahu lagi, Bu. Ya sudah, tunggu di rumah. Jaga dulu Ihsan ya. Siap, Bu, siap. Sebelum Ilham menutup teleponnya, Ibu Ratna keceplosan. Mana mungkin salah. Aku yakin aku telah menguasai tubuh Ilham. Ilham kaget. Mungkinkah orang yang membuatnya tak sadarkan diri adalah ibunya sendiri? Ibu Ratna. Ihsan segera menaruh telepon itu sambil menatap kosong foto ibu tirinya itu. Kurang ajar kau. Berani-beraninya kau melukai adikku. Tak ada ampun kau, Ratna. Salman yang selesai membuat kompresan langsung kaget mendengar teriakan itu. Ilham,
Apa yang terjadi? Ilham langsung menuju ke kamarnya. Dia sedikit tahu mengenai dalang kejahatan ini. Ya benar, keluarganya sendiri. Salman mengikutinya dari belakang sembari menyahut, Ham, ini lo kompresnya. Sebentar, aku mau ke bawah dulu. Oh iya man, terima kasih. Salman tersenyum. Salman langsung menuju foto yang terpapang jelas di dinding itu. Mungkin dia menemukan sebuah teka-teki. Cincin dengan rekatan ular milik Bu Ratna. Ihsan yang dipangku oleh kedua orang tuanya. Mas Suryo yang dipegangi tangannya oleh Bu Ratna dan Ilham. Mungkinkah Ilham tidak berfoto sendirian, tetapi dia memegangi sesuatu seperti ikatan di antara jari jemarinya. Salman langsung menuju gudang belakang rumah. Dia segera mencari cambuk yang Ilham maksud. Jika memang Mas Ari tidak bisa membongkar ini, bisa aku saja yang menggunakannya sendirian. Salman yang mencari cambuk yang digunakan untuk menyiksa Ilham. Cambuk itu pasti memberikan jawaban yang tepat padanya. Ketika Ilham membawakan kompresan, denyut nadi Ihsan mulai normal. Nafasnya tersengal-sengal. Mas Ari, tolong bantu saya peraskan ini ya. Mas Ari segera memeraskan kain yang dicelupkan di dalam baskom yang berisi air hangat itu. Salman mana? Ilham melungut tanpa sadar. Tadi dia ada di belakangku kok Mas Ari. Jangan-jangan mereka saling bertatap. Jangan-jangan kenapa Mas? Ilham langsung mencari di ruangan bawah. Langkahnya sangat cepat. Mau kemana kau? Tubuh Ihsan mulai menggigil hebat namun badannya sangat panas. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Man, jangan sampai kau masuk ke gudang itu loh. Gudang itu bukan tempat untukmu, celetuk Ilham dalam hatinya. Sedangkan Salman, dia sudah berada di gudang itu. Gudang penyimpanan bahan pokok makanan, yaitu beras. Aku tahu, pasti ada sesuatu yang ada di sini. Aku harus mencari cambuk itu, kata Salman. Salman melangkah maju menuju tempat menggunungnya berton-ton beras. Di mana ya cambuk itu? Sekelebat bayangan hitam berlari di belakang Salman. Ilham segera berlari menuju belakang rumah dan mendapati gudang itu sudah terbuka lebar. Ilham melangkah lambat. Kali ini dia mengeluarkan banyak keringat dingin. Man, Salman, di mana kamu? Teriaknya. Anehnya, suara itu tidak terdengar oleh Salman. Ketika memasuki sebuah ruangan besar, kita berteriak maka akan menimbulkan gaung yang amat sangat keras. Apa itu Salman? Man, Salman. Bayangan hitam itu berlari-lari dan bersembunyi di antara tumpukan beras. Kamu siapa? Kata Salman. Ketika Salman ingin menghampirinya, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya hingga terjatuh. Tubuhnya ditarik dengan keras. Salman berteriak kencang. Tolong! Salman, Ilham berlari mengejar, namun sayang Salman hilang dengan sekejap. Ilham mulai mengelilingi gudang itu. Dia harus cepat mengambil kembali tubuh Salman, karena hari akan segera gelap. Sedangkan Mas Ari yang menemani Ihsan hanya berucap dalam dirinya, bangsa Bleneng akan tiba. Bangsa Bleneng ini diambil dari dua kata, bangsa atau segolongan kelompok dan Bleneng yang tak nampak. Bisa dikatakan bahwa Bu Ratna dan Pak Iwan ini memperbudak bangsa Bleneng untuk mempercepat kinerja mereka. Bangsa Bleneng biasanya hanya dirasakan atau dilihat oleh orang-orang yang di pabrik itu sendiri. Wujudnya kadang tak bisa ditentukan, seperti manusia, hewan, atau sekelebatan bayang hitam. Bangsa Bleneng akan diberi makan berupa sesajen atau korban dari karyawan pabrik itu sendiri. Man, Salman, kamu di mana? Ilham melihat tubuh Salman lemas tak berdaya. Dirinya telah mengambil sesuatu yang amat berisiko. Man sadar man. Aku menang Ilham. Alhamdulillah kamu sadar. Apa yang kau tertawakan? Kau kenapa man?
Aku sengaja masuk ke sini karena cambuk itu ada di sini. Salman memperlihatkan cambuk itu. Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Mereka membawaku ke sebuah ruangan. Ruangan itu tempat bersebelahan dengan ruangan aneh. Lalu aku mendapati sebuah cambuk di dekat situ dan aku mengambilnya dan cepat-cepat keluar. Namun aku ketahuan dan dikejar. Ilham masih tak percaya. Apa mungkin bangsa Beleneng itu membantu Salman? Sepertinya mereka akan kembali lagi ke sini. Mari kita pergi ke kamar. Ilham segera mengangkat tubuh Salman yang sudah lemas itu. Tubuhnya sudah tak kuat lagi untuk berjalan. Ketika hampir keluar dari gudang, tepatnya sahutan tak terduga dari arah belakang. Mau bawa kemana cambuk itu? Ilham dan Salman menengok ke belakang secara berbarengan. Bangsa Beleneng, mereka ada banyak, sekitar ada 50-an. Mereka menginginkan cambuk ini. Ilham masih menatap mereka dengan tatapan yang tajam. Aku mengerti sekarang, mereka itu bukan menginginkan cambuk, tapi dia suruhan ibu untuk menghabisiku di sini. Ilham memegang erat tubuh Salman. Man, kamu bisa berlari. Bisa, aku yakin. Bagus, kita akan menutup gudang ini bersama-sama. Ilham dan Salman melangkah mundur. Bangsa Beleneng melangkah mendekati mereka berdua. Salman mencoba menengok ke belakang. Dia harus benar-benar menganalisa dengan tepat. Kira-kira 2 meter lagi. Kita harus cepat menutupnya karena sebentar lagi matahari akan tenggelam, jelas Salman. Hitungan 3. Kita tutup gerbang ini secara bersamaan. Jika gagal, maka kita akan terperangkap dan menjadi bawahan dari bangsa Beleneng. 1, 2, 1 meter lagi menuju gerbang gudang itu. 3, Ilham dan Salman berlari menuju pintu gerbang itu. Bangsa Beleneng mengikutinya dari belakang. Sesaat Salman menganalisa, aku harus menggapai pintunya terlebih dahulu. Maka aku akan mendapatkan langkah yang lebih leluasa dan tubuh menjadi bertenaga. Ham, pegang daun pintunya. Ilham mengerti. Ketika mereka berhasil menggapai pintu itu, mereka berdua mendorong gerbangnya secara bersamaan. Bersamaan dengan hal itu, gerbang tertutup. Bangsa Beleneng tidak bisa keluar. Lalu matahari mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Ilham dan Salman terjatuh tepat di depan gerbang itu. Alhamdulillah, kita selamat, Ham. Ilham masih tak percaya akan menemui bangsa Beleneng yang disebut-sebut sangat meresahkan pekerja itu. Ham, mereka ngejar kita nggak? Aku kurang tahu, Man. Bangsa Beleneng masih belum menyerah. Mereka mencoba mendobrak pintu gerbang itu. Ham, ayo cepat lari, Ham. Ilham segera mengangkat tubuh Salman. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Mas Ari sudah menduga bangsa Beleneng akan ikut campur dalam masalah ini. Kemudian dia mempersiapkan sesuatu untuk itu. Ilham dan Salman masih berusaha keras untuk menaiki tangga. Namun berhubung kaki Salman sulit untuk digerakkan, Ilham menuntunnya dikit demi sedikit untuk menaiki tangga. Sakit banget. Sabar, Man, kau harus kuat. Ilham menengok ke arah pintu depan. Bangsa Beleneng sudah hampir sampai. Mas Ari mendengar suara Ilham dan Salman. Dia kemudian menuruni tangga. Ayo cepat naik. Kakiku sakit, Mas, jawab Salman. Mas Ari langsung mengangkat tubuh Salman. Cepat masuk kamar. Ilham segera mengikuti Mas Ari dari belakang. Bangsa Beleneng sudah menerobos masuk ke dalam rumah. Sembunyi di bawah tempat tidur ya. Ihsan bagaimana? Tanya Salman. Kamu jaga Ihsan, paham? Iya, Mas, iya. Mas Ari langsung menaburkan garam di sekeliling tempat tidur. Bersembunyi di tempat tidur secara bersamaan. Salman masih berpikir, mengapa harus di bawah tempat tidur? Ilham masih memeluk tubuh Ihsan yang masih lemah itu. Panasnya juga belum turun. Bangsa Beleneng itu memasuki kamar secara bersamaan. Ternyata mereka tidak bisa melihat ke arah bawah. Makanya Mas Ari menyarankan untuk bersembunyi di bawah tempat tidur.
Suara dari bangsa Beleneng ini agak mirip dengan suara anjing yang kelaparan. Indera penciumannya sangat tajam. Mas Ari memberikan instruksi untuk menutup mulutnya. Ilham dan Salman mengangguk paham. Garam yang ditaburkan di sekeliling kamar juga sebagai petanda bahwa di tempat itu tidak ada sesuatu. Fungsi garam adalah sebagai penghalang dari indera penciuman. Mereka masih terjebak hingga pada waktu yang tidak ditentukan. Bangsa Beleneng itu keluar dari kamar. Namun baru saja keadaan membaik, Ihsan terbangun dan batuk-batuk. Salman dan Ari langsung menatap Ilham. "Mas, aku pengen minum, haus," kata Ihsan. Bangsa Beleneng yang mendengar suara Ihsan langsung kembali ke kamar. Mas Ari langsung keluar dari bawah tempat tidur dan menghampiri pintu. Mas Ari langsung menutup pintu dan menguncinya. Bangsa Beleneng itu mencoba mendobrak pintu. "Man, Ilham, bantu aku." Ilham dan Salman segera keluar dari bawah tempat tidur itu guna membantu Mas Ari. Mereka bukan tipe demit yang mudah menyerah ya Mas. Ambil garam di tasku. Ilham segera mengambil garam yang berada di sebuah mangkuk Tupperware yang tertutup dengan rapat. Kamu lemparkan garam itu waktu kami buka pintu bersama-sama ya." "Aku yang melemparnya." "Iya Ham, ayo, kamu pasti bisa." Begitu pintu kamar dibuka, Ilham melihat segerombolan bangsa Beleneng sedang menunggu di depannya. Raut mukanya memang seperti anjing, lidahnya menjulur-julur hingga membuat air liurnya berjatuhan ke lantai. Cepat, taburkan." Ilham menaburkan garam itu tepat di wajah bangsa Beleneng. Dengan sekejap mereka menjauhi kamar itu dan menuruni tangga. Ilham terus mengejar mereka sampai menaburinya dengan garam. Ilham berhasil mengusirnya. Bangsa Beleneng tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mereka semua bertahan di depan rumah. "Alhamdulillah ya Mas." Ilham kembali menuju kamar. Dia mendapati Salman yang masih terluka parah dan Ihsan yang masih belum turun juga demamnya. Gimana keadaanmu?" "Alhamdulillah baik Mas. Mereka tertahan di pintu depan. Semoga mereka segera kembali ke asalnya ya." "Man, untuk kali ini kamu istirahat saja. Biar aku dan Ilham yang menjaga kamu dan Ihsan." "Aku tidak apa-apa kok Mas. Aku masih bisa berjalan kok." "Kau terlalu memaksa diri." Ilham masih memegang tubuh Ihsan yang belum juga turun demamnya. "Bagaimana dengan Ihsan?" tanya Mas Ari kepada Ilham. "Demamnya belum turun." Mas Ari mendekati Ihsan, dia menekan bagian tangannya. Ihsan menjerit kesakitan. "Kenapa Mas?" tanya Ilham. Ihsan masih shock, dia masih trauma. Ini pasti salahku," ucap Ilham. "Tidak Ham, kau tidak salah." "Mas, Ihsan mau minum." "Biar Mas Ari saja yang mengambilnya ya." Ihsan tersenyum. "Alhamdulillah, adik Mas udah bisa senyum. Maafin ya dek." "Mas Ilham gak salah kok. Aku yang salah karena aku masih lemah," ucap Ihsan. Udah dulu ceritanya. Besok kita terusin lagi. Maaf kalau lama, karena memang tulisan Restu Wiratmaja ini panjang sekali. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.